Recording stopped. Baru 18 orang ya di YouTube. Recording in progress. Kita mulai aja ya. Ibu izin buka masker. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Nah, siapa aja ini teh? Kafa, Yasifa, belakang? Siapa? Habibi. Oke. Dua orang lagi siapa yang belum datang? Siapa? Sama? Mudah-mudahan nanti ada datang ya ke sini gitu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bareng-bareng. Yang di Zoom juga kita berdoa dulu bersama-sama ya. Setelah berdoa, kita lanjutkan baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya kita surat Al-Insyirah saja, yang pendek, yang sudah hafal semuanya. Baik, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca surat Al-Insyirah dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, insyaallah ya. Yang di sini boleh disediakan buku catatan nahwu sorofnya. Yang di Zoom juga silakan sambil disiapkan buku catatan nahwu sorof. Kita akan mengulas dulu materi yang hari Selasa kemarin Ibu share di Google Classroom, yaitu terkait i'rab fi'il. Sudah pernah dibaca belum? Sudah pernah dikerjakan belum? Ya. Kemarin di Google Classroom Ibu memberikan materi i'rab fi'il
tanpa audio penjelasan ya. Jadi hanya PowerPoint-nya saja tanpa audio penjelasan yang ibu sisipkan. Nah, untuk penjelasannya di kesempatan kali ini akan kita bahas gitu ya. Meskipun mungkin secara singkat. I'rabul fi'li, i'rab fi'il. Ada yang tahu i'rab itu apa? Nah, perubahan harokat. Di slide ini ada i'rab fi'il adalah perubahan harokat akhir pada fi'il. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu salah satu keistimewaannya adalah harokat terakhir pada suatu kata di fi'il dan isim itu bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya, gitu ya. Nah, itu namanya i'rab, perubahan harokat pada harokat akhir pada fi'il. Nah, berbicara terkait i'rab fi'il ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ini fi'ilnya mabni, yang artinya ini fi'il yang harokat akhirnya tetap dalam satu keadaan. Jadi yang fi'il mabni mah dia harokat akhirnya tidak akan berubah. Gitu. Harokat akhirnya tidak akan berubah kalau yang mabni. Tapi berbeda dengan yang mu'rab. Yang mu'rab ini fi'il yang harokat akhirnya dapat berubah sesuai dengan adat yang mendahuluinya, sesuai dengan huruf yang mendahului fi'il tersebut. Gitu. Nah, fi'il yang mabni dia ada 3, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amr. Untuk fi'il madi dan amr itu semua tasrifannya mabni. Gitu. Tasrifan fi'il madi itu yang gimana? Ada yang masih ingat? Ya. Terus? Fa'altu. Iya, gitu ya. Tasrifan fi'il madi itu yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Mudah-mudahan masih pada hafal ya. Itu mungkin diberikan waktu kelas 7 kemarin ya. Tasrifan fi'il madi. Nah, itu semuanya dari mulai fa'ala sampai fa'altu fa'alna dia mabni. Ya, mereka mabni semuanya. Kemudian fi'il amr. Tasrifan fi'il amr yang gimana contohnya? Ada yang masih ingat? Di Zoom ada yang masih ingat tasrifan fi'il amr? Tasrifan fi'il amr dia ada 6. Yang if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Kayak gitu. Ada if'il, fi'il amr ya. Ada uf'ul dan ada if'al. Kalau uf'ul berarti jadinya tasrifannya jadi gini. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. 6 tasrifan saja. Kalau yang if'al gimana? Coba, ada yang mau nyobain if'al? Tasrif fi'il amr, if'al. 6 tasrifan juga sama. If'al, if'ala. Terus if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Itu tasrifan fi'il amr, pola yang sulasi mujarrad ya. Jadi yang pertamanya tasrifan pertama harokat akhirnya disukun, if'al, if'il, uf'ul. Tasrif harokat akhirnya semua sukun. Tasrifan keduanya akhirannya ditambahin alif panjang, alif la gitu. If'ala, if'ila, uf'ula. Kalau yang ketiga tasrifannya panjang pakai waw, if'ilu, if'alu, uf'ulu. Itu yang ketiga. Yang keempat akhirannya panjang juga tapi pakai ya panjangnya. Jadi if'ili, uf'uli, if'ali gitu.
Yang kelima dia sama yang kedua, pakai alif. Jadinya if'ala, uf'ula, if'ala gitu ya. Itu yang fi'il amr. Nah, tasrifan yang keenamnya untuk fi'il amr itu dari if'il atau uf'ul atau if'al dia ditambahin na akhirnya. If'al, na, if'il, na, uf'ul, na. Gitu. Itu untuk di sulasi mujarrad. Gitu ya. Semua polanya seperti itu untuk fi'il amr. Nah, keenam tasrifan itu semuanya dia mabni. Harokat akhirnya tidak akan berubah. Untuk yang fi'il mudhari ini, fi'il mabni yang mudhari, dia hanya sebagian yang mabninya, tidak semua tasrifan. Yang mana saja nanti kita bahas. Nah, untuk yang mu'rab nih, fi'il mu'rab dia hanya ada di fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu banyak yang mu'rab. Mu'rabnya fi'il mudhari dia ada 3. Mu'rab fi'il itu ada marfu, mansub dan majzum. Kalau mansub dia didahului oleh adat nasab. Masih ingat adat nasab apa aja? Nah, an, lan, idzan, kai, terus ada lamul juhud, lamul amri, terus hatta, gitu ya. Nah, kalau sebelum fiilnya ada huruf-huruf tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa fiil setelah huruf tersebut adalah mansub. Jadi nanti dibacanya harokat akhirnya itu identiknya dengan fathah. An yadrusa, lan yahdiya, kai yaktuba. Kalau yang yaktuba yang akhirannya panjang gini, ini nama ciri nasabnya adalah hadfun nun atau dibuang nun. Asalnya yaktubani. Yang bawah juga sama, asalnya ya'lamuna. Tapi karena ada adat nasab sebelum fiilnya, maka nunnya yang di akhir itu dibuang. Jadinya kai yaktuba, idza ya'lamu. Nunnya pada dibuang. Itu yang mansub. Kemudian yang majzumah dia kalau fiil mudhari'nya didahului oleh adat jazm, adawatul jazimah. Kemarin apa saja? Lam, lama, lamul amri, terus la nahiyah ya, la nahiyah. Oke. Oh maaf, ini contoh yang kedua ini salah ya ibu ya. Harusnya ini masuknya ke majzum, ke mansub, salah. Maaf, yang makan aliyah dia itu harusnya. Di sini ada contohnya yang lama yahdrus. Harokat akhirnya jadi disukun. Kalau yang majzum, harokat akhirnya jadi disukun, lama yahdrus. Kemudian ada yang la yaktuba. Yaktuba dia asalnya sama tadi apa? Yaktuba ni. Tapi karena ada adat jazm, ada watul jazimah la, maka nunnya dia dibuang. Gitu. Jadinya la yaktuba. Kemudian satu lagi ada lam ya'lamu. Asalnya ya'lamu. Nah, ada adat jazm masuk ke sebelum fiil, maka nun di akhirnya dia dibuang. Jadinya lam ya'lamu. Gitu. Sedangkan kalau yang marfu nih, mu'rab i'rab yang ketiganya, yang marfu itu kalau sebelum fiilnya tidak ada adat
jazm ataupun ada nasab. Gitu. Jadi kalau sebelum fi'il mudhari'nya itu ada nasab atau ada jazm, berarti i'rabnya marfu. Gitu. Jadinya yadrusu di doma. Yahdi ini disukunnya bukan apa namanya teh? Bukan ciri jazm ya. Di yahdi itu bukan ciri jazm sukunnya. Tapi karena dia istilahnya ada huruf ilat, ada penyakit di katanya itu. Kemudian contoh yang selanjutnya ada yaktubani. Nah, yaktubani dia marfu karena tidak ada nasab ataupun jazm sebelum fi'ilnya. Begitupun dengan ya'lamuna. Gitu. Itu fi'il yang mu'rab. Selanjutnya nih fi'il yang mabni. Tadi ada 3 kan ya, fi'il madi, mudhari dan amr. Mabninya fi'il, untuk di fi'il madi dia ada 3 kondisi. Yang satu mabni fathah, mabniun ala fathi. Yang pertama mabniun ala fathi, maksudnya yang di fathahnya itu, yang mabni ala fathahnya itu adalah huruf la-nya, lam fi'ilnya. Di sini bisa kita perhatikan. Contohnya untuk yang mabni ala fathi dia ada fa'ala, kemudian fa'ala, fa'alat dan fa'alata. Patokan ini mabni ala apa nih gitu. Nah, patokan al-fathi, ala dumi atau ala sukunnya adalah pada huruf lam. Kalau lamnya di fathah berarti mabni ala fathi. Kalau lamnya di domah berarti mabni ala dumi. Kalau lamnya di sukun berarti mabni ala sukun. Gitu. Nanti kalau misalnya katanya berbeda lagi, bukan fa'ala, misalnya kataba, katabu, katabat dan seterusnya. Dari mana kita bisa tahu mabninya ala fathi, ala dumi atau ala sukun? Dari mana? Lihat patokannya, jadi lihat huruf apa kira-kira? Ba, betul. Yang dilihatnya dari huruf ba, harokat pada huruf ba ya. Kalau katanya kataba. Kalau katanya jalasa, yang dilihatnya dari huruf sa. Gitu. Kalau jalasu berarti mabni ala jalasu. Dumi, mabni ala dumi karena sinnya di doma. Kalau jalastu, mabninya ala apa? Jalastu, sukun. Iya. Kalau jalastu mabninya ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Karena sinnya di sukun. Kalau jalasat, mabni ala fath. Gitu. Jadi untuk menentukan mabni pada fi'il madi itu dilihat dari huruf ketiga atau kita istilahkan lam fi'il ya. Huruf ketiganya itu adalah lam fi'il posisinya. Fa'ala berarti dilihatnya dari huruf lam. Jalasa berarti dilihatnya dari sin. Kataba dilihatnya dari huruf ba, huruf ketiga dari kata tersebut gitu. Kalau dari kotofa huruf fa. Kalau dari gofaro ro gitu. Bisa dipahami ya menentukan mabni fi'il madi. Oke. Selanjutnya yang fi'il mudhari. Fi'il mudhari kemarin Ibu ada kesalahan juga ya. Untung alhamdulillah ada yang mengingatkan gitu. Ibu ini katanya tertukar. Oh iya betul gitu ya. Jadinya Ibu kirim klarifikasi di WhatsApp. Ini yang tertukarnya di sini.
fi'il mudhari dia mabninya ada 2. Kalau tadi fi'il madhi ada 3 ya, fathah, dhammah sama sukun. Kalau di fi'il mudhari hanya ada 2. Yang pertama sukun, kedua mabni ala fathah atau fathi. Nah, yang mabni ala sukun itu jika bersambung dengan nun inas atau nun tanda perempuan. Nun tanda perempuan dalam tasrif fi'il mudhari itu ada di tasrifan ke-6 dan ke-12. Tasrifan ke-6 dan ke-12. Coba kita tasrif fi'il mudhari bareng-bareng dari yaf'alu. Yaf'alu, yaf'alani. Terus masih hafal kan fi'il tasrif fi'il mudhari? Yaf'ilu udah yaf'ilu aja. Tasrifan fi'il mudhari dari yaf'ilu coba. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Terus taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Terus taf'ilina, apalagi taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Nah, tasrifan ke-6 dalam fi'il mudhari dia wazannya gitu ya, polanya adalah yaf'ilna. Kemudian tasrifan yang ke-12-nya dari fi'il mudhari adalah taf'ilna. Ini yaf'ilna dan taf'ilna. Nah, nunnya yang di akhir ini dia nun inas namanya atau nun ciri perempuan. Yaf'ilna artinya mereka banyak perempuan sedang atau akan mengerjakan. Mereka banyak perempuan sedang atau akan mengerjakan. Kalau yang taf'ilna artinya kalian banyak perempuan sedang atau akan mengerjakan. Gitu. Nah, yang mabni dalam fi'il mudhari yang paling sering muncul adalah wazan ini, yaf'ilna, taf'ilna. Tasrifan fi'il mudhari yang ke-6 dan ke-12 atau wazan domir hunna dan antunna gitu. Kalau di tasrif domir kan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna. Nah, yang ke-6 dan yang ke-12 itu hunna dan antunna, fi'il mudhari'nya mereka mabni gitu. Mau katanya nanti dari yaf'ilna, dari yaf'ilu, dari yaf'ulu, yaf'alu, atau nanti di sulasi mazid ada lagi pola yang lainnya. Kalau fi'il mudhari itu domirnya adalah hunna dan antunna, maka mereka mabni. Tidak bisa berubah huruf harakat akhir. Itu yang mabni ala sukun. Sama ini juga ya, menentukan dia mabni ala sukun atau ala fathiynya dari lamnya. Yaf'ilna, taf'ilna, dia lamnya disukun gitu. Di mabni ala fathi fi'il mudhari'nya mabni al fathi jika bersambung dengan nun taukid, nun untuk menegaskan. Ini mah tasrifannya beda lagi dari yaf'ilu, yaf'ilani. Tasrifannya seperti ini. Yaf'ilanna, yaf'ilani, yaf'ilunna, taf'ilanna, taf'ilani, yaf'ilnani, taf'ilanna, taf'ilani, taf'ilunna, taf'ilinna, taf'ilani, taf'ilnani, af'ilanna, naf'ilanna. Itu tasrifan fi'il mudhari kalau
bersambung dengan nun taukid. Ini nun taukidnya yang di tasydid. Ada juga nanti kalau nun taukidnya yang hanya di sukun. Jadi yakilan. Nah, ini untuk yang nun taukid yang bertasydid seperti ini tasrifannya. Sama ini juga dilihatnya dari huruf lam. Mabni apanya teh? Gitu. Di sini yakilan, nah, lamnya harokatnya fathah. Maka dia disebutkan fi'il mudhari'nya mabni ala fathi. Gitu. Dilihatnya dari huruf lam, dari harokat pada huruf lam, ya. Kalau misalnya diganti pakai yasjudu, jadi yasjudna, kira-kira mabni fi'il mudhari'nya apa? Yasjudna ala sukun. Dari mana tahu ala sukun? Dari huruf da. Yasjudna. Kok bisa dari huruf da, Bu? Karena kalau kita gambarkan antara, kalau kita bandingkan ya, dari ilna dengan judna. Jelek sekali tulisannya di sini ya. Bapak ya, yang penting paham. Yaf'ilna dengan yasjudna. Nah, kita bandingkan. Tadi kan yang dilihatnya dari harokat pada huruf la ya. Huruf la ini kita bandingkan antara yaf'ilna dengan yasjudna. Di yasjudna posisi lam itu bertepatan dengan huruf apa? Dengan huruf dal. Ya, fa dengan sin, ain dengan jim, lam dengan dal. Maka dari kata yasjudna kita bisa tahu dia mabni ala apanya, dilihat dari huruf dal. Yasjudna, dalnya berharokat sukun, berarti fi'il mudhari'nya mabni ala sukun. Kalau mau dibuat mabni al fathi, jadi gimana kira-kira harokatnya? Dari yasjudna masukin ke yang sini. Yasju masukin yang yaf'ilana, tapi ainnya di sini kan di usroh ya, ganti pakai jimnya di domah. Yasjudanna gitu. Nah, kalau dari yasjudanna mau mabninya al fathi, berarti diubahnya jadi yasjudanna, yasjudani, yasjudunna gitu, dan seterusnya. Nah, yang mabni al fathinya yasjudanna gitu. Itu karena dalnya jadi di fathah. Untuk yang mabni fi'il mudhari ini bisa dipahami? Yang di Zoom, mabni fi'il mudhari bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Ibu lanjutkan dulu. Sip. Kita lanjutkan pada mabni fi'il amr. Mabni fi'il amr ini yang paling banyak, ada 4 mabninya. Tapi jangan khawatir karena patokan dia mabni ala apanya sama. Dilihat dari huruf lam, harokat pada huruf lamnya. Gitu. Fi'il amr yang pertama mabninya ala sukun.
Wazannya ada if'al dan if'alna atau if'il dan if'ilna. Ini merupakan tasrifan fi'il amr yang pertama if'al dan yang terakhir if'alna. Jadi untuk kalau mengambil mabni ala sukun di fi'il amr, ingat saja tasrifan pertama dan terakhir. Tasrifan pertama dan terakhir pada fi'il amr dua-duanya mabni ala sukun. If'al dan if'alna, uktub dan uktubna, ijlis dan ijlisna. Dari usjud dan usjudna itu semuanya mabni ala sukun. Jadi tasrifan fi'il amr yang pertama dan terakhir. Kemudian mabni yang kedua dari fi'il amr ada mabni ala fathi. Ini kalau bersambung dengan nun taukid lagi. Bersambung dengan nun taukid lagi. Dari if'al misalnya, sambungkan dengan nun taukid di akhirnya jadinya if'alanna. Kalau tadi fi'il mudhari mah yaf'ilanna, yaf'alanna gitu ya, awalnya pakai ya. Kalau fi'il amr awalnya pakai alif. If'alanna. Ke belakangnya mah sama. Jadi perbedaan dengan fi'il mudhari yang tersambung dengan nun taukid, ada perbedaan antara fi'il mudhari dengan fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid itu ada di awal katanya. Fi'il mudhari mah awalnya ya atau ta atau hamzah atau nun. Kalau fi'il amr awalannya huruf alif. Alif ya, bukan hamzah kalau yang fi'il amr. Kalau yang awalnya hamzah itu di fi'il mudhari. Apa bedanya alif sama hamzah? Apa bedanya? Di Zoom ada yang tahu perbedaan alif dengan hamzah? Gak ada. Bedanya, beda bentuknya. Oke, ada yang bilang beda bentuknya. Ya, bisa ya. Bedanya alif dengan hamzah, kalau alif nanti dia bisa tertulis tapi tidak terbaca. Contohnya gini, dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu kalau wawunya dihilangkan, dia dibacanya usjud sama iqtarib. Usjud dan iqtarib kalau wawunya dihilangkan. Tapi karena ada wawu, maka alif di sana dia tidak terbaca meskipun tertulis. Jadi dibacanya wasjud waqtarib. Tapi kalau hamzah mau didahului oleh huruf apapun, misal didahului wa gitu ya, itu hamzah tetap harus dibaca. Contohnya apa? Apa ya? Contoh yang ada hamzah. Contoh yang ada hamzah misalnya, ada kalau orang yang sudah menutup pidato misalnya, wa astaghfirullah li wa lakum. Siapa yang datang? Kelas 8 di mana? Kelas 8 di sini. Iya. Kenapa tapi ya? Iya, enggak apa-apa, enggak. Masuknya berapa? Sampai jam 11. Masuknya jam 8 ya? Masuknya jam 8 ya. Bilangnya nanti mama setengah 9. Iya, iya. Ya, Bu. Oke, langsung bergabung ya. Fatih ini? Oh, Haitsam, bukan Fatih ya, Haitsam. Ya.
langsung bergabung, so langsung dibuka bukunya. Contoh yang ada alifnya ya. Contoh yang ada alifnya, kalau orang yang menutup pidato biasanya suka ada di ujung doanya itu astagfirullah li wa lakum. Wa astagfirullah, wa astagfiru. Kita kan suka istighfar ya, astagfirullahaladzim. Nah, astagfiru itu fi'il mudhari. Awalnya adalah hamzah. Astagfiru. Ketika dia ada waw di depannya, wa astagfirullah. Wa astagfiru. Hamzahnya harus tetap dibaca karena dia bukan alif, nggak bisa di-ghosting, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dianggap hilang gitu ya. Harus tetap dibaca. Itu contoh yang alif. Jadi perbedaan antara alif dengan hamzah, kalau alif mah bisa diterabas gitu ya, nggak terbaca, bisa nggak dibaca meskipun dia tertulis. Tapi kalau hamzah harus terbaca, harus dibaca. Itu yang mabni al fathih ya. Jadi bersambung dengan nun taukid fi'il amrnya itu. Jadi if alanna, yang mana awalnya itu adalah alif bukan hamzah. Kemudian yang ketiga mabni fi'il amr itu ada mabni ala hadfin nun, dibuang nun. Mabni ala hadfin nun itu tetap dalam dibuang nunnya. Ini kalau bersambung dengan alif isnen, wawu jama dan yang khotobah. Maksudnya ini kalau yang fi'il amrnya yang akhirannya panjang-panjang. If'ala, if'ali, if'alu. Nah, if'ala, if'ali, if'alu, uf'ula, uf'ulu, uf'uli gitu. Itu kalau ditanya mabninya ala apa? Jawabnya mabni ala hadfin nun. Karena dibuang nun. Kenapa kok jadi dibuang nun? Emang ada nunnya awalnya? Ada. Awalnya ada nunnya. Wazan yang if'ila, if'ilu, if'ili ini. Awalnya ada nun. Tapi karena dijadikan fi'il amr, maka nunnya pada dibuang. Jadilah mabninya ala hadfin nun. Sekali lagi, kalau yang mabni ala hadfin nun itu fi'il amr yang akhirannya panjang-panjang. If'ila, if'ilu, if'ili. Panjangnya dengan alif, waw atau ya. Gitu. Dan yang terakhir mabni fi'il amr adalah mabni ala hadfi harfil akhir. Dibuang huruf akhirnya. Dibuang huruf akhirnya ini jika fi'ilnya diakhiri huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw, dan ya. Jadinya nanti fi'il amrnya ud'u contohnya. Kemudian ihsya, ihdi. Ud'u artinya wad'u rabbaka katsiran. Ada gitu dalam ayat Quran. Wad'u rabbaka katsiran. Berdoalah kepada Tuhanmu banyak-banyak. Ud'u ini artinya berdoalah, memintalah. Kemudian ihsya, wad'u rabbaka khasyatan. Berdoalah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan penuh rasa takut. Ihsya, takutlah. Kemudian ihdi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi artinya berilah petunjuk. Ihdi, hidayah, berikanlah hidayah. Gitu. Nah, ini contoh fi'il yang fi'il amr yang mabninya ala hadfi harfil akhir. Itu mabni fi'il amr. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Bismillah Bu. Ya, silahkan. Nahu sorof itu tugasnya yang gimana ya? Nahu sorof tugasnya untuk nahu kemarin sudah di-share di Google Classroom.
Kurang lebih itu. Tugasnya seperti ini. Tentukan jenis fiil dan mabninya dari fiil-fiil berikut ini. Berarti maksudnya itu jabatannya seperti mana kalimat mudhari Ibu? Betul. Jadi dari jalasu misalnya nomor 1, jalasu. Tentukan ini jenis fiilnya apa? Fiil madi, mudhari atau amr? Jalasu. Fiil madi. Fiil madi. Mabninya. Mabni ala dumi. Dari mana tahu dumi? Nah, dari harokat huruf sin. Jalasu, karena sinnya dia berharokat doma, maka mabninya mabni ala dumi. Kemudian coba ya kita bahas ini tugasnya. Ini masih ada yang belum mengerjakan ya tugas di Google Classroom-nya. Nomor 2, jangan nomor 2 deh, terlalu gampang. Nomor 5, ya jelisna. Fiil apa? Fiil mudhari. Ya, mabninya kira-kira apa? Yang di Zoom? Ya jelisna. Mabni ala sukun, betul. Gitu. Jadi ngerjainnya tulis dulu ininya ya, kata-katanya ini tulis dulu di buku. Baru di sampingnya jalasu, tadi jenis fiilnya fiil madi. Kemudian pakai koma atau pakai strip apa terserah, pokoknya ada pembatas. Fiil madi, mabni ala doma. Mabni ala dumi. Kayak gitu ditulisnya. Ini jawabnya seperti itu saja. Ada lagi pertanyaan? Bedanya nahwu sama i'rab. Kalau membahas lebih jauh, sebetulnya nahwu itu hanya berbicara tentang posisi suatu kata dalam kalimat. Misalnya, ketika ada kalimat qara'a habibi al-Qur'ana. Qara'a habibi al-Qur'ana. Nah, nahwu itu, dengan nahwu kita bisa mengetahui qara'a dia posisinya sebagai apa dalam kalimat itu. Itu sebagai fi'il. Qara'a posisinya sebagai fi'il. Habibi posisinya dalam kalimat tersebut apa kira-kira? Menjadi fa'il atau subjek. Kemudian Al-Qur'ana, tadi kan qara'a habibi Al-Qur'ana. Al-Qur'ana posisi dalam kalimat tersebut adalah sebagai maf'ul bih. Nah, di nahwu yang dipelajari seperti itu. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia Maya, buat kita tahu mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Kalau ada keterangan, ini keterangannya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan penguat atau apa. Nah, di bahasa Arab, pelajaran yang membahasnya itu adalah nahwu. Kalau i'rab apa? Pelajaran i'rab ngapain, Bu? I'rab itu menjabarkan posisi-posisi kalimat secara detail. Contohnya, dari qara'a habibi al-Qur'ana, qara'a fi'lul mudhari ma'lumun mabniun 'alal fathi li'adam ittisalihi bi wawil jama'ati wala bi dhamirin raf'in mutaharrikin. Habibi fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Wal ya'u dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali la mahala lahu min al-i'rab. Fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Kemudian Al-Qur'ana maf'ul bih mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Itu i'rab. Tapi kalau kita mau membahas i'rab bersamaan dengan nahwu, dengan sorof, dengan jam pelajaran hanya 3 jam pelajaran per minggu, insya Allah kalian akan keteteran. Gitu. Makanya untuk posisi-posisi kata dalam suatu kalimat cukup kalian mengenal bahwa ini
fi'il madi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Dengan i'rabnya saja, ini marfu, mansub atau majzum. Kemudian nanti misalnya seperti pembahasan fa'ilnya, kalian perlu tahu aja, hanya perlu tahu bahwa ini fi'il ini fa'il, i'rabnya marfu, ciri rofanya dengan dhammah. Cukup segitu juga lah gitu. Dengan bahasa Indonesia pun tidak apa-apa, yang penting kalian paham. Kalau mau menghafalkan bahasa Arabnya seperti yang ibu contohkan barusan, boleh, lebih bagus. Dari mana aku bisa tahunya? Boleh minta ke ibu gitu. Kalau tertarik dengan i'rab lebih detail, boleh kontak ibu ya, kita japrian saja gitu. Karena kalau disampaikan di kelas seperti ini, kasihan teman-teman yang kurang berminat dengan i'rab, keteteran dengan nahwu gitu ya, dibingungkan dengan sorof kayak gitu. Ini kalau bisa dikatakan memang pelajaran nahwu sorof itu akan berkaitan dengan i'rab, kemudian berkaitan dengan insya, berkaitan dengan iqlal namanya nanti. Istilah itu apa artinya? Nanti di masa depan insya Allah kalian akan mengetahuinya gitu ya. Gitu. Insya Allah nanti di masa depan kalian akan mengetahuinya. Itu semua akan berkaitan dan belibet gitu. Kalau harus dipahami semuanya secara detail. Jadi cukup misalnya yang poin-poin pentingnya saja dulu. Nanti mungkin kalau ada yang mau masuk ke mu'alimin, mau mu'alimin di sini atau mu'alimin di mana, insya Allah nanti ketemu lagi dengan aku i'rab dan lebih detail lagi yang lain seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kok bisa ibu ngerti nahwu sorof padahal lieur? Bisa, karena ibu belajar nahwu sorofnya dari diniyah ini. Ibu belajar nahwu sorof dari kelas 3 diniyah pula, dari kelas 3 SD belajar nahwu i'rab sorof dan reng-rengannya itu. 3 tahun dari kelas 3 diniyah, kelas 3 SD, lanjut sanawiyah, lanjut di mu'alimin juga belajar lagi, kemudian ibu kuliah pun bahasa Arab, bertemu lagi dengan hal seperti ini gitu. Jadi kenapa ibu bisa melotok? Karena ibu belajarnya lama gitu. Kalau kalian mau melotok seperti ibu pelajaran nahwu sorofnya, ya wayahna, gak cukup dengan sebulan 2 bulan, gak cukup 1 tahun atau 2 tahun, tapi perlu waktu yang lama itu. Memang sudah hukum mutlak gitu ya, kalau mau belajar sampai melotok gitu, sampai hafal di luar kepala, harus belajarnya lama, harus menyediakan waktu yang luas gitu ya. Itu bukan hanya untuk nahwu saja, tapi pelajaran yang lain pun. Kalian minat di biologi, di IPA biologi, pengen mendalami itu, pengen sampai melotok biologinya, harus meluangkan waktu banyak untuk mempelajari. Kalau kalian minatnya di matematika, harus meluangkan waktu banyak untuk mempelajarinya kayak gitu. Itu ya. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham dengan tugas nahwu yang ini? Oke, yang sudah dikerjakan ibu ucapkan terima kasih. Yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan. Ya, tidak apa-apa telat juga. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Karena kalau tidak sama sekali dikerjakan, nanti ibunya yang bingung harus ngasih nilai dari mana. Gitu kan? Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ibu cukupkan dulu saja untuk materi pertemuan kali ini. Untuk materi sorofnya, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan belum kolam ya dengan pelajaran sorof di jam pertama, untuk menyambut jam kedua nanti dan jam ketiga untuk yang di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham tapi malu untuk bertanya di forum seperti ini, boleh di japri saja ibu ke WA ya. Terima kasih. Ibu tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu.